Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar adik-adik? Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tiada kurang satu apa, terutama kita besok akan menghadapi babak semifinal dalam rangka latsar kita ya. Kita akan memasuki seminar evaluasi rancangan aktualisasi kita. Ya, sehingga menjadi nanti kontrak kinerja kita dari pihak penyelenggara kepada terhadap para peserta dan apa yang akan dilakukan selama 1 bulan ke depan. Nah, tentu alhamdulillahirobbilalamin dulu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dan melakukan pembimbingan, meskipun pembimbingan jarak jauh ya. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan selalu keadaan sehat walafiat. Kemudian kita juga berdoa mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Adik-adik, waktu kita tidak banyak, jadi saya akan fokus saja pada persiapan kita besok seminar ya. Nah, ini harus ada beberapa hal yang kita persiapkan. Nah, bobotnya cukup tinggi ya. Dimana latsar ini mempunyai bobot 80% ya. Kemarin kita sudah lewati, kemarin kita ujian pemahaman itu bobotnya 10%, dan besok itu seminar rancangan aktualisasi, rancangan kita itu berbobot 30%. Kemudian kita laksanakan aktualisasi, kemudian laporan dari hasil evaluasi itu 40%. Jadi totalnya latsar kita 80%. Kemudian dari instansi pengirim adik-adik itu bobotnya 20%, jadi 100% ya. Kita di latsar, di diklat kita berbobot 80%. Ini sangat penting. Oleh karena itu perlu persiapan-persiapan yang matang. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah mentor ya. Karena seminar besok nggak bisa berlangsung tanpa kehadiran mentor. Nah, ini dalam suasana yang seperti ini, nanti mentor bisa mengawal adik-adik, bersama adik-adik, mendampingi adik-adik melalui telekonferensi atau melalui telepon ya. Jadi pastikan besok mentornya sudah standby saat adik-adik memasuki ruang seminar. Jadi nanti dukungan-dukungannya bisa dilakukan melalui telepon. Nah, oleh karena itu sebelumnya saya harus pastikan bahwa topik yang kita ambil, judul yang kita ambil, dan kegiatan-kegiatan yang kita ambil, yang akan kita lakukan itu sudah harus sepersetujuan mentor. Karena nanti ya, kita butuh dukungan mentor, terutama kalau ada konsekuensi biaya dari pelaksanaan aktualisasi adik-adik. Kemudian juga keahlian-keahlian yang akan diturunkan, kemudian otorisasi yang akan diberikan kepada adik-adik. Jadi sangat penting untuk minta persetujuan kepada mentor sebelum seminar ini kita laksanakan. Oke ya, jadi pastikan kehadirannya. Kemudian yang kedua, topik dan kegiatan-kegiatannya sudah harus disetujui. Kemudian kita juga harus persiapkan bahan seminarnya dalam bentuk tertulis. Seperti ini sudah dalam keadaan di print ya, sudah dalam keadaan hard copy, sudah dipersiapkan. Perbanyak besok untuk adik-adik sendiri 1, untuk penguji 1, untuk coach 1, dan penyelenggara 1 ya. 4 lah minimalnya, untuk 5 ya untuk mentor adik-adik 1 ya. Jadi karena mentornya mungkin tidak hadir, nah, cukup dengan telepon ya, bisa diperbanyak 4 eksemplar dulu ya. Nah, nanti kita persiapkan dan nanti dimasukkan di dalam map. Kemudian karena kita presentasi, adik-adik siapkan juga nanti bahan tayangnya, powerpointnya. Nah, oleh karena itu nanti kita juga akan bahas bagaimana mempersiapkan PowerPoint, dan yang ketiga yang sangat penting juga adalah teknik presentasinya nanti. Bagaimana adik-adik melakukan presentasi di depan penguji dan di depan coach, meskipun adik-adik saya yakin sudah pengalaman. Baik, mentor sudah selesai, saya akan langsung mulai saja ke persiapan bahan materinya ini. Oke, kita buka dari halaman demi halaman ya, supaya tuntas, tidak ada pertanyaan lagi, karena kita tidak ada nanti responnya melalui live chat saja di diklatgarbarata.id atau melalui WA atau melalui telepon. Semua saluran yang mungkin kita lakukan. Dan nanti file-file adik minta tolong
sebelum nanti malam ya, kalau bisa ini siang ini kalau sudah selesai segera dikirim ke email saya, nanti saya perbaiki, saya respon cepat. Meskipun sore nanti saya juga harus membimbing kelas yang lain ya tentang mata pelatihan, tapi karena besok ini adik-adik sudah mau seminar, jadi nanti saya sempat-sempatkan untuk bisa melihat apa yang sudah ada adik tulis, nanti saya respon, kita perbaiki, karena saya akan bertanggung jawab ya mendampingi adik-adik dalam proses seminar besok. Nah, saya di pihaknya adik-adik untuk mendukung adik-adik bersama ya. Baik, mulai dari halaman sampul. Ini biasanya problemnya ada di sini, ada yang namanya logo, ada beda-beda ini adik-adik. Pastikan penyelenggaraan kita, tanya ke penyelenggara, saya tidak tahu persis apakah ini pola fasilitasi atau pola kontribusi. Kalau fasilitasi berarti harus ada pihak yang difasilitasi dan ada pihak yang memfasilitasi. Kabupaten kota mungkin BKPSDM kabupaten bekerja sama dengan BPSDM. Tapi kalau kontribusi ya cukup logo BPSDM saja. Nanti mohon dikonsultasikan. Kemudian judul kita, adik-adik ya, judul kita itu adalah rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar, peran dan kedudukan aparatur sipil negara. Jadi kita adalah rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar, peran dan kedudukan aparatur sipil negara. Kemudian topik kita. Kemudian ada nama, disusun oleh siapa, NIP-nya. Kemudian ada penyelenggaraannya. Mungkin Latsar CPNS golongan 2 atau golongan 3 angkatan berapa tahun 2020. Nah, kemudian di belakang ada ditulis ya penyelenggaranya siapa. Nah, ini ada untuk cover jangan kuno seperti ini. Saya harapkan tunjukkanlah ke milenialan kita ya. Kita harus membuat cover yang menarik ya, kalau bisa disesuaikan dengan profesinya adik-adik. Nah, kalau adik-adik kerja di Dukcapil, buatlah front office-nya di Dukcapil itu tentang EKTP, tentang akte-akte itu cantumkan di sini ya, tentang mungkin kantornya juga adik-adik. Buatlah yang cover ini yang keren gitu ya, jangan kuno seperti ini. Meskipun nanti konten atau isinya tulisan-tulisan yang harus ada di cover itu juga harus sudah masuk. Tapi jangan tampilan begini, harus ada gambar-gambar yang indah supaya orang melihat langsung tertarik. Kemudian yang berikutnya lagi ada yang namanya kata pengantar ya. Oh ya, sebelum kata pengantar mungkin ada perlu dulu lembar persetujuan. Lembar persetujuan bahwa rancangan adik-adik ini sudah siap untuk diseminarkan, disetujui untuk diseminarkan. Ini tanda tangannya mentor dengan coach ya. Kemudian ada lembar pengesahan. Nanti di situ ada tanda tangannya mentor, ada penguji, ada coach, dan diketahui oleh penyelenggara. Dalam hari ini adalah Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Menunjukkan bahwa rancangan ini nanti sudah disahkan untuk diimplementasikan atau dilaksanakan di lapangan, di unit kerja adik masing-masing ya. Jadi persiapkan memang, dan ini formatnya sudah baku, minta dihubungi nanti penyelenggara bagaimana format yang baku. Kemudian yang berikutnya ada kata pengantar. Biasa di situ kata pengantar ya ucapan-ucapan terima kasih ya, mungkin kepada Allah SWT, kemudian kepada bupati daerah Anda atau BKPSDM, kemudian kepala BPSDM, penguji Anda, coach Anda, dan para fasilitator, ide suara, dan teman sejawat, mungkin keluarga Anda. Silahkan di ini, semua kasih lengkap lah di kata pengantar di situ. Kemudian yang berikutnya daftar isi. Nah, daftar isi harus lengkap ya, yang di situ dan yang rapi begitu. Oke, saya kira itu tidak masalah. Kemudian ada daftar tabel, ada daftar diagram atau gambar, silahkan kalau banyak ya. Kalau ada daftar tabel, ada daftar gambar kalau banyak. Kemudian langsung masuk ke pendahuluannya. Ini pendahuluan ini isinya ada beberapa macam. Yang pertama ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, ada ruang lingkup, ada waktu dan tempat ya, ada waktu dan tempatnya. Baik, dari latar belakang dulu adik-adik. Nah, latar belakang adalah menjawab mengapa adik-adik mengambil judul ini. Latar belakang sekali lagi, nah itu mengungkapkan kepada penguji, mengungkapkan kepada para pembaca
Mengapa topik ini diangkat? Tentu karena menjawab persoalan-persoalan atau keinginan-keinginan kita untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik. Dari judulnya ada kan kelihatan ada kata efisiensi, efektivitas, peningkatan, optimalisasi. Berarti ingin meningkatkan kinerja kita yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, karena ini adalah persoalan, ada masalah, maka harus ada ditunjukkan di latar belakang ini. Yang pertama nanti saya pakai formulasi GROW juga bagus ya. Ada goal, ada keadaan yang diinginkan, kemudian ada reality, ada kondisi saat ini, kemudian ada option, ini bisa dari analisisnya, kemudian why, apa yang akan dilakukan ya, jalan apa yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan yang diharapkan itu ya. Kita mulai dulu dari tujuan ya. Kita mulai dari latar belakang paparan ya, kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan ini bisa diambil dari beberapa macam adik-adik. Bisa dari amanat undang-undang. Undang-undang mengatakan apa? Misalnya kita ingin kan topik kita ini rancangan aktualisasi kan dua ya. Satu dalam rangka mengaktualisasi nilai dasar. Jadi mengapa kita perlu aktualisasi? Tentu adalah karena kita ingin membentuk karakter ASN yang berintegritas ya. Kita ingin menjadikan seorang ASN yang bermindset sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Nah, untuk anak karakter kita membutuhkan habit ya. Kita membutuhkan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kita perlu intervensi dalam kegiatan aktualisasi ini. Jadi aktualisasi adalah bentuk latihan kita dalam rangka menghabit, dalam rangka membuat kebiasaan agar nilai dasar itu dapat menjadi perilaku otomatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentu amanahnya diawali dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian penyelenggaraan latsar yang harusnya kita aktualisasi dan sebagainya ya. Itu dari situ. Kemudian dari sisi judulnya ada topik yang akan diambil. Ini bisa diambil dari undang-undang, misalnya amanat undang-undang atau target kinerja organisasi kita, atau tujuan sasaran di organisasi kita, visi misi organisasi kita, atau kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, tuntutan masyarakat menghendaki yang kayak apa, gitu ya. Atau misalnya juga peraturan perundangan tadi termasuk SOP itu, bagaimana SOP SPM sudah jalan atau belum, SOP target yang seharusnya itu bagaimana. Jadi goal atau kondisi yang diharapkannya adalah suatu kondisi ideal. Kondisi ideal berdasar peraturan perundang-undangan, berdasar target, atau berdasar aspirasi masyarakat. Silahkan ditulis di situ. Undang-undang nomor berapa, harapan masyarakat apa, SOP bagaimana lah itu diceritakan. Kemudian R ya, grow, G, kemudian R, reality. Ada harus mengungkapkan fakta-fakta kondisi saat ini. Kondisi saat ini bisa dilihat dari laporan-laporan ya. Dari data-data laporan kinerja bisa, laporan tahunan sudah, pencatatan harian bisa. Nah, misalnya kalau guru ya bisa dilihat itu bagaimana kondisi saat ini, kehadiran siswa, bagaimana data jumlah siswa yang terlambat, data yang mengerjakan PR, data hasil siswa, misalnya di rapot hasil belajar siswa, hasil ulang-ulang itu kan tercatat. Kemudian dianalisis itu bagaimana kondisi saat ini. Nah, mungkin ada beberapa teman peserta latsar yang baru beberapa bulan itu masuk kerja sehingga dia belum mempunyai data. Oleh karena data bisa dilihat dari wawancara dengan teman-teman sejawat, dengan atasan, bagaimana ini? Atau menurut pengamatan kita selama beberapa bulan, misalnya ada yang sudah masuk 6 bulan, berdasar pengamatan dia dalam menjalankan tugas, kondisi saat ininya bagaimana? Kalau dibandingkan dengan aturan, maka di sini ada harus paham target, kondisi yang ideal bagaimana, kondisi saat ini bagaimana. Ya, silahkan ditulis itu situ. Tentu ada data-data. Kalau kita bicara dengan data, nanti penguji sudah tidak bisa mendebat lagi. Kita mengungkap sesuatu berdasar data. Kalau kita berdasar data, maka kita kuat ya. Oke, kita lihat kemudian kesenjangan antara kondisi yang diharapkan itu dengan kondisi saat ini. Kan itu ada kesenjangan. Nah, oleh karena itu
kesenjangan itulah yang kita jadikan, kita rumuskan itu menjadi isu aktual kita, isu yang akan kita angkat, yang akan kita pecahkan di dalam aktualisasi ini, ya. Kemudian kita ada di situ satu paragraf tentang analisis yang kita lakukan, apa nih faktor penyebab yang menyebabkan kesenjangan ini, ya. Setelah misalnya kalau ada tadi tingkat pembelajaran, tingkat hasil belajar siswa ternyata banyak yang belum tuntas, tentu adalah faktor penyebabnya mungkin karena minat siswa dalam belajar rendah, ya. Mungkin kenapa ditanya kenapa minat belajar siswa rendah, karena mungkin juga mereka belum punya cita-cita atau dukungan orang tua atau dari gurunya, mungkin dalam proses pembelajarannya penggunaan metode atau media pembelajaran yang kurang baik. Setelah ditahu, oh ternyata metode dan media pembelajaran yang kurang baik, maka solusinya itulah dari akar masalah yang adik-adik temukan, disitulah solusinya. Solusi itulah yang akan menjadi judul topik dari itu sebenarnya solusi, ya. Itu nanti BW. Apa yang akan kita lakukan untuk memecahkan masalah sekaligus untuk mencapai tujuan yang akan kita capai. Nah, nanti di alinea terakhir itu sehubungan dengan tersebut, maka melalui kegiatan aktualisasi ini penulis akan mengambil topik bla 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 sesuai dengan menjawab dari isu akar masalah yang ditemukan yang telah adik paparkan di atas. Jadi urut gitu ya adanya, dari grow, dari kondisi ideal yang diharapkan bagaimana, kondisi saat ini bagaimana, kemudian rumusan masalahnya bagaimana, dan hasil analisisnya bagaimana. Kemudian diakhiri dengan solusi. Nah, itulah kira-kira konstruksi dari latar belakang.